Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi sampai berjumpa lagi. Sekarang kita ada di webinar series ya, Bapak Ibu semua, di mana yaitu IAIE dan BIS AI. Jadi sekarang itu kita ada di judulnya yaitu Capek Follow Up Manual Bangun Sistem Sales Otomatis dengan AI. Jadi kita lihat bahwa materi ini membahas penggunaan automation dan AI dalam sales marketing untuk meningkatkan efisiensi mulai dari pengolahan lead hingga evaluasi campaign, di mana ditekankan alur kerja yang terstruktur dengan AI sebagai alat bantu analisis agar proses lebih rapi dan terstruktur dan juga minim kesalahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya dulu untuk mengenalkan IE-nya. Bentar. Baik. Sudah terlihat ya. Bapak Ibu semua, jadi penggiat ekosistem kecerdasan artifisial dan blockchain atau Indonesian Artificial Intelligence Ecosystem atau disingkat IAIE ya Bapak Ibu semua. Jadi profilnya yaitu penggiat ekosistem kecerdasan artifisial dan blockchain atau yang dikenal dengan nama IAIE, merupakan perkumpulan yang terdiri dari individu, profesional, dan organisasi yang berfokus pada pengembangan, penerapan, dan inovasi dalam teknologi kecerdasan artifisial atau AI dan blockchain, di mana tujuan utama perkumpulan ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan blockchain, berbagai pengetahuan, serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi, di mana IAIA ini terdaftar secara legal pada AHU dan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor BRM 2123A pada tanggal publikasi 5 Mei 2021, di mana perkumpulan ini berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada 4 Maret 2022. Nah, manfaat dan bergabungnya dengan IE yaitu perkembangan keterampilan dan ilmu, di mana akses ke seminar, webinar, dan pelatihan tentang teknologi AI dan blockchain. Lalu mentoring dan sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas profesional dan kompetensi. Lalu ada kolaborasi dan jejaring di mana bertemu profesional, akademisi, startup, dan praktisi teknologi untuk peluang kolaborasi proyek, riset, atau usaha bersama. Dan yang terakhir itu publikasi dan reputasi, di mana kesempatan untuk mengikuti konferensi, mempublikasikan artikel atau jurnal, dan berkontribusi dalam kegiatan ilmiah. Nah, cara daftar menjadi anggota IAIE-nya yaitu kunjungi situs resmi IAIE-nya, Bapak semua. Jadi kunjungi saja http://iaie-id.org. Nah, jadi di sini daftar anggota saja, Bapak Ibu semua.
Tes. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua, barusan ada terkendala sinyal terputus. Baik, kita mulai kembali ya. Barusan lebih singkatnya mungkin saya ulangi lagi untuk profil IAIA-nya. Untuk Ibu Afifa boleh ini hostnya dikembalikan ke saya dulu. Oke, terima kasih. Oke, kita balik lagi, kita singkat dulu saja untuk profil IAIA-nya ya. Jadi IAIA itu penggiat ekosistem kecerdasan artifisial dan blockchain. Jadi dia penggiat ekosistem ya. Atau dikenal dengan nama IAIA, merupakan perkumpulan terdiri dari individu, profesional, dan organisasi yang berfokus pada pengembangan, penerapan, dan inovasi dalam teknologi kecerdasan buatan AI dan blockchain. Nah, tujuan utamanya perkumpulan ini adalah mempercepat adopsi teknologi AI dan blockchain berbagai pengetahuan serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi AI. Jadi sudah terdaftar juga, di mana dipublikasikan tanggal 5 Mei 2021, di mana perkumpulan ini berkedudukan di Kota Depok ya, disahkan pada 4 Maret 2022. Jadi ada pengembangan keterampilan ilmu, kolaborasi jejaring, dan publikasi reputasi. Nah, ini untuk cara daftar menjadi anggota IAIA-nya, kunjungi situsnya aja, Bapak Ibu semua, nanti isi formulir pendaftaran anggotanya. Nah, jika ada yang ingin dipertanyakan atau kontak resmi ya dihubungkan jika perlu. Gitu. Jadi itu adalah profil singkat dari IAIA-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi ya, Bapak Ibu semua. Jadi materinya yaitu kita sekarang di AI Workflow Automation Tools N8N. Nah, jadi sebelum dimulai, Bapak Ibu semua, bosan saya sudah bercerita mungkin profil dari IAIA, dan juga sekarang kita akan di materi yaitu AI Workflow Automation Tools N8N. Sebelum berlanjut, saya perkenalkan diri dulu, saya Made Dharma Nusantara. Di sini saya akan mengisi webinar ya, jadi panggil saya Madya jika ada yang ingin ditanyakan gitu. Jadi sekarang mungkin kita menggunakan toolsnya N8N ya. Sebelum melakukan ke aplikasinya, mungkin kita perkenalan dulu secara teori apa itu N8N gitu. Jadi apa sih N8N gitu? Jadi konsep otomatisasi tanpa kode. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang tahu apa itu otomatisasi workflow N8N gitu. Nah, jadi otomatisasi merupakan bagian penting transformasi proses bisnis, memungkinkan operasi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, di mana otomatisasi ini workflow menjadi kunci era digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem digital menjalankan proses bisnis sesuai aturan, mengurangi intervensi manual dan potensi kesalahannya. Jadi baik lagi di sini adalah otomatisasi gitu. Lalu dampaknya itu apa sih untuk otomatisasi terhadap kerja dan pengambilan keputusan? Nah, jadi efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu ada yang namanya peningkatan kecepatan dan ketepatan proses kerja, meningkatkan produktivitas, mendukung fungsi dan manajemen, mempermudah koordinasi dan komunikasi, lalu meningkatkan kinerja organisasi. Nah, perbandingan alur kerja manual dan otomatisasi. Dapat kita lihat, Bapak Ibu semua, ada proses manual. Ini salah satu contoh ya. Jadi di mana tim menerima inputan email, lalu mengunduh lampirannya. Nah, setelah itu, setelah mengunduh itu masukkan data ke spreadsheet secara manual, lalu mengirimkan notifikasi secara manual. Sedangkan otomatis, kita lihat, email masuk dari workflow-nya, lalu mode parses ekstra lampiran, simpan ke database, atau bisa juga ke Excel langsung gitu, disesuaikan, lalu generate laporan, kirim notifikasi otomatis lewat chat atau email. Jadi dari manual dan otomatisasi ini dapat kita lihat ya perbedaannya gitu. Nah, sekarang ada yang namanya platform N8N. Jadi yaitu bosan sudah saya mention di awal, kita menggunakan N8N untuk toolsnya. Jadi N8N itu adalah platform otomasi workflow berbasis Node yang menyediakan visual editor untuk menghubungkan aplikasi, API, dan sistem internal, di mana filosofinya memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh atas data dan infrastruktur selain kemudahan otomasi, termasuk kemampuan self-host XT, di mana sejarahnya N8N ini
mulai sebagai proyek pribadi untuk otomasi internal lalu berkembang menjadi platform global dengan komunitas yang besar gitu. Oke. Ada gambaran umum nih, fitur dan konsep dasar di N8N. Jadi ada editor visual, node integration, self-host atau cloud, lalu kemampuan custom, logging and eksekusi, extensibility, dan komunitas. Dimana contoh konsepnya yaitu trigger. Jadi N8N ini diawali oleh trigger. Lalu ada node A, misalnya ambil data dari sistem A, lalu transformasi data, ada kondisi nih, ya atau tidak nih. Jika ya, kondisi pertambangan sistem B. Lalu jika ya, node C tambah ke database, jika tidak output kirim notifikasi lewat chat atau laporan gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Lalu membangun alur kerja dengan N8N. Jadi ada strukturnya, struktur logika sebuah workflow. Workflow di N8N merupakan urutan langkah kerja yang saling terhubung dan dieksekusi secara otomatis. Jadi setiap node dalam workflow merepresentasikan satu tugas atau aksi tunggal seperti mengirim pesan, mengambil data dari API, memproses data, atau mengirim hasil ke sistem lain gitu. Nah, ini node pada N8N. Jadi secara garis besar ada 4 jenis node ya. Ada trigger nodes, action nodes, function nodes, dan utility nodes. Jadi nanti bisa kita lebih pelajari lebih jauh lagi ya. Ini node-nodesnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi ada dasar N8N dan integrasi tools sales and marketing. Jadi sesuai dengan judulnya, sekarang kita lebih fokus menggunakan N8N ini untuk sales dan marketingnya gitu, Bapak Ibu semua. Nah, jadi N8N itu barusan sudah dijelaskan ya. Cara berpikir workflow itu seperti apa, jadi rangkaian langkah yang dijalankan secara berurutan. Jadi secara sederhananya memahami workflow di N8 itu dengan pola trigger, diawali trigger, proses, dan aksi. Nanti ada outputnya gitu, dari aksinya itu tuh. Nah, jadi ada jenis node, barusan sudah dijelaskan, ada beberapa jenis node nih. Jadi ada ini trigger, beberapa trigger, ada click execute, ini secara manual, schedule trigger, jadi triggernya disesuaikan jam berapa atau hari apa dimulai. Lalu webhook, ini dari API dan yang lainnya gitu. Ini ada jenis actionnya, kirim chat lalu Telegram, HTTP request, dan lain-lain. Dan juga jenis functionnya ada kode in JavaScript dan juga Python, supportnya 2. Dan ada jenis-jenis utility nodes gitu. Nah, jadi data di N8N di mana semua data diperlukan sebagai data terstruktur berupa teks dan angka secara teknis. Data ini berbentuk JSON. Jadi untuk N8N ini tuh JSON ya. Pada tahap pemula peserta tidak perlu memahami detail teknis tersebut. Memahami bahwa setiap node menerima data dari node sebelumnya dan dapat mengirim data ke node berikutnya. Nah, sekarang udah praktek Bapak Ibu semua. Jadi sebelum ke praktek Bapak Ibu semua, jadi saya share screen. Nah, kita coba login dulu. Sebentar. Di Bisa AI, Bapak Ibu semua. Jadi ada nama platform Bisa AI, Bapak Ibu semua. Jadi di loginkan saja karena ini kan sudah mulai ke praktek ya. Prakteknya tuh lebih ke langsung menggunakan melaksanakan workflow-nya. Nah, di Bisa AI ini tuh ada yang namanya kelas belajar mandiri, Bapak Ibu semua. Di kelas gratis, cari aja dulu di N8N, coba. Nah, sini ada yang namanya AI Workflow Automation Tools N8N. Jadi sini bisa course-nya diakses secara gratis ya, Bapak Ibu semua. Kenapa perlu akses AI Workflow Automation Tools N8N ini? Jadi di sini dia membahas nih. Jadi N8N seperti apa, lalu ada target pembelajarannya dan juga praktek-praktek yang digunakannya gitu. Di sini dia akan membahas secara dasar ya,
lebih memahami secara dasar dari setiap yang ada gitu. Kita lihat dulu di enroll. Nah, di sini ada keterangannya, di silabusnya dapat lihat. Jadi ada pengenalan N8N, di mana konsep otomasi tanpa kode, lalu ada membangun alur kerja dasar dengan N8N, ada integrasi API dan database dalam N8N, membangun agent AI dengan N8N dan model pembelajaran mesin, lalu ada otomatisasi proses bisnis menggunakan N8N, lalu ada pemantauan dan pemeliharaan alur kerja di N8N dan running production. Jadi di sini itu akan membahas N8N dari dasar, Bapak Ibu semua. Jadi mungkin nanti kalau pada saat prakteknya kita saat ini agak bingung-bingung, nanti diakses aja di AI Workflow Automation Tools N8N di Bisa AI gitu. Ini kelasnya gratis ya Bapak Ibu semua. Jadi boleh nanti diakses aja untuk memahami lebih lengkap atau lebih secara dasarnya di N8N-nya gitu. Oke, jadi itu untuk belajarnya. Nah, sekarang kita praktik nih. Barusan kan kita ngomong nih, sales and marketing, membuat workflow nih. Nah, workflow-nya itu seperti apa sih? Jadi membuat workflow pertama di N8N. Kita akan merancang secara sederhana ya. Jadi tahap pertamanya membuat workflow baru, di mana buka aplikasi N8N, lalu kita buat workflow-nya, misalnya beri nama, lalu ada nih menambahkan trigger manual. Boleh nanti dibaca Bapak Ibu semua untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu, dan tahap 4-nya. Nah, jadi itu adalah tahap-tahapannya sampai tahap 5 nih. Nah, sekarang kita mulai ke platform N8N-nya ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita lihat nih, kita coba buka N8N. Nah, apa sih N8N itu? Gitu. Nah, Bapak Ibu semua boleh nih, jadi ini N8N di sign in aja, atau yang mau daftar dulu aja. Di mana N8N ini dia aksesnya berbayar ya Bapak Ibu semua, tapi untuk pertama buat N8N ini dia akan dapat akses 14 hari gratis gitu. Jadi bisa tuh dimanfaatkan explore selama 14 hari gitu. Nah, jadi jika sudah, ini kita masuk ke sini, ini adalah dashboard home-nya. Nah, cara buat pertamanya yaitu kita bisa buat create workflow. Nah, di create workflow, nah jadi bisa kita lihat nih, add first step. Nah, karena di sini kita buatnya seperti instruksi awal ya, kita menggunakannya trigger manual. Nah, setelah trigger manual, kita buka nih yang namanya Gmail. Gmail, kita pilih banyak nih note-note-nya. Jadi send a message. Nah, jadi seperti itu cara membuatnya. Nah, saya sudah buat nih yang udah jalan. Dimana kita lihat nih, settingannya seperti apa nih. Jadi kan untuk trigger ini dia memang trigger. Jadi sebenarnya banyak ya triggernya. Nah, untuk di execute ini tuh diklik jadi manual trigger namanya. Sedangkan sebenarnya banyak juga triggernya gitu, tidak hanya manual ini saja gitu. Nah, kita lihat di settingan emailnya. Apa sih emailnya? Nah, di sini ada create new credential. Baik lagi nanti Bapak Ibu semua untuk ini tuh bisa akses di Bisa AI barusan ya. Nah, itu ada cara tutorialnya dari menggunakan hosting cloud dari N8N-nya atau bahkan di lokal juga ada gitu. Bagaimana cara pembuatannya gitu. Nah, ada resource message-nya. Jadi resource-nya kita pesan ya. Lalu operasinya apa? Nih, bisa dicek. Nah, saya lebih ke karena kita fokus untuk mengirim pesan, jadi kita mengirim pesan saja gitu. Nah, setelah itu, nah mau dikemanain nih kirim pesannya nih? Itu bisa langsung saja dikirim. Emailnya apa nih? Nah, misalnya ini ke email saya ya. Nah, dengan subjek, halo dari workflow pertama saya di N8N. Email tipenya bisa HTML dan teks. Jadi kita teks dulu saja. Nah, ini halo pesan workflow pertama saya di N8N. Workflow ini berhasil dijalankan untuk mengetes gitu. Kita coba jalankan ya, Bapak Ibu semua. Bentar, internetnya. Oke, proses.
Sebentar, kita refresh dulu. Oke. Nah, ini jalan karena dia manual, jadi harus diklik dulu gitu. Cara mungkin sinyal, jadi agak prosesnya agak lama ya. Coba kita lihat di website saya, di email yang barusan. Kita coba. Nah, ini ada nih. Jadi harusnya ini udah berhasil karena proses mungkin sinyal. Jadi ada nih, di jam sekarang 13.31. Nah, jadi dengan cara seperti itu saja si N8N ini dia akan mengirim pesan. Halo, ini pesan dari workflow pertama saya di N8N. Workflow ini berhasil jalankan, berarti proses ini tuh sudah berjalan gitu. Berhasil gitu. Nah, fungsinya tidak hanya di email saja, Bapak Ibu semua. Banyak sebenarnya di sini, ada kayak Telegram, lalu ada WhatsApp juga ada gitu, dan lain-lain gitu. Tapi settingannya berbeda. Jadi sini kita membuatnya menggunakan email ya, Bapak Ibu semua. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk penggunaan dasar atau sederhana trigger manual mengirim pesan ke email gitu. Nah, sekarang kita lihat, coba di sini mungkin Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada, boleh langsung kirim ke chat aja ya, di room chat aja gitu, untuk jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, setelah itu kita lihat nih ke materi selanjutnya ya. Itu adalah praktek yang pertama, Bapak Ibu semua. Sebentar. Nah, itu adalah awalan. Nah, sekarang ada nih otomatisasi lead generation dan lead management. Nah, di sales and marketing itu ada kan lead generation gitu. Nah, gimana manajemen lead yang ada gitu. Jadi sebelum masukin 8N mungkin kita belajar dulu lead itu apa sih gitu. Jadi lead adalah orang yang menunjukkan ketertarikan terhadap produk atau layanan, misalnya dengan mengisi formulir, menghubungi melalui email, atau mengirim pesan. Namun penting dipahami bahwa lead bukan berarti pembeli pasti gitu. Jadi lead masih berada pada tahap awal, di mana ketertarikannya perlu ditindaklanjuti dan divalidasi. Lalu kesalahan umum adalah menganggap semua lead siap membeli. Nah, kenapa sih perlu otomatisasi? Jadi baik lagi nih, kita harus tahu juga apa sih yang perlu dilakukan otomatisasi. Jadi dengan contoh yang pertama barusan itu kan kita hanya mengirim pesan melalui Gmail aja nih. Itu untuk apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu bisa nih berkaitan dengan selanjutnya gitu. Mungkin di awal lebih ke kayak ngirim email aja, kenapa nggak secara seperti biasanya aja gitu melalui Gmail aja langsung gitu. Nah, ada hubungannya. Jadi otomatisasi ini proses pengolahan lead sangat bergantung pada manusia, di mana mencatat manual, mengisi follow up, dan membahas satu persatu. PR juga kan misalnya satu persatu gitu. Jadi kalau sedikit ya oke-oke aja gitu, masih aman lah gitu. Namun kalau jumlahnya udah banyak nih, ada risiko juga di mana lead terlupakan atau terlambat ditindaklanjuti. Nah, otomatisasi ini membantu memastikan bahwa setiap lead yang masuk tercatat, tersimpan dengan rapi, dan mendapatkan respon awal secara konsisten. Tidak beda-beda gitu kalau ada customer baru. Dimana di sini tuh bukan menggantikan peran sales, tetapi melindungi dan peluang bisnis dari kelalaian prosesnya gitu. Jadi otomatisasi ini lebih ke meminimalisir dengan kesalahan gitu. Dimana konsep lead management secara sederhana kita dapat dipahami dengan alur terima, simpan, tindak lanjut. Jadi yang pertama yaitu sistem harus mampu menerima data lead-nya seperti apa gitu dari berbagai sumber. Lalu kedua, data tersebut harus disimpan agar dapat dilacak dan dianalisis gitu. Nah, jadi yang pertama nanti di sini sumbernya dari API web ya. Jadi nanti seakan-akan kita mengirim pesan itu dari website gitu. Yang kedua, di sini kita disimpannya di spreadsheet. Lalu yang ketiga, jadi ketiga itu lead perlu ditindaklanjuti minimal dengan respon awal menunjukkan bahwa bisnis kita responsif. Nah, kita akan menggunakan Gmail. Jadi fungsi Gmail yang pertama nanti kita akan lihat nih seperti apa gitu. Kenapa mengirim email itu menggunakan N8N itu gitu. Jadi tanpa salah satu dari ketiga langkah ini, lead management menjadi timpang, Bapak Ibu semua. Jadi
Contohnya, misalnya menerima lead tanpa menyimpan data akan menyulitkan evaluasi nanti ke depannya gitu. Lalu menyimpan data tanpa tindak lanjut hanya akan menumpuk daftar kontak tanpa nilai. Nah, jadi prakteknya Bapak semua kita otomatisasi lead sederhana dari form ke respon awal. Jadi yang pertama, tahap 1 itu menerima lead dengan webhook. Nanti ini seakan-akan dari API website ya. Buat workflow baru di N8N, tambahkan node webhook sebagai trigger, atur metode menjadi post, simpan, dan salin URL webhook. Lalu gunakan URL tersebut pada form website. Dan yang tahap keduanya itu menguji data lead masuk, di mana kirim data percobaan melalui form, jalankan workflow. Nah, jadi tahap ketiganya menyimpan lead ke Google Sheet, di mana dia nanti akan menambahkan notes Google Sheet setelah webhook, pilih aksi event row, lalu hubungkan field ke fieldnya, nama, email, waktu. Dan keempat itu mengirim email respon otomatis, di mana tambahkan note email seperti yang barusan nih kita udah praktekkan email dipakai ya. Lalu hubungkan notes Google Sheet ke email, lalu atur email seperti kirimnya ke siapa, subjeknya seperti apa, bodinya seperti apa gitu. Lalu menjalankan workflow-nya itu sendiri, lalu kita lihat nih alurnya seperti apa digunakannya gitu. Oke, kita ya Bapak Ibu semua di sini. Nah, jadi sini saya sudah juga buat, kita coba baru ya. Sales and marketing. Nah, oh iya, saya sempat lupa juga. Jadi untuk judul itu bisa diganti di sini ya, Bapak Ibu semua, di sales and marketing. Nah, jadi lagi-lagi bosan. Tahap pertama webhook. Webhook ini tuh jadi seperti database ya, database yang website yang dikirim lewat database. Nanti sini saya websitenya seakan-akan langsung ke servernya ya, menggunakan aplikasi Postman gitu. Nah, di sini ada prepare lead data for storage. Jadi kita lihat ini webhooknya itu sendiri, nanti dia akan mengirimkan link API-nya ya. Nah, di sini ada yang namanya prepare lead data storage. Jadi nanti ini kan banyak nih nanti dikirimnya nih. Kita akan mengambil yang namanya nama, email, dan juga tanggal masuknya gitu. Tanggal masuknya secara otomatis gitu. Lalu sini ada yang namanya lead to masuk, jadi masuk ke Excel-nya itu sendiri, kita masuk ke nama filesnya apa, sales marketing, sheet-nya di sales marketing, kita coba lihat. Nah, ini saya sudah mencoba, kita hapus coba ya. Nah, jadi di sini masuk ke sini nanti gitu. Mapping kolom mode-nya bisa otomatis atau manual. Nah, setelah itu dikirim ke email. Emailnya dari untuk siapanya dari sini. Nanti di sini tuh kita kan mengirim email ya, disimpan di sheet. Nanti kita tarik datanya dari sheet-nya itu sendiri. Email seperti apa, subjeknya terima kasih sudah menghubungi kami. Teksnya seperti ya, tipe emailnya teks, dan pesannya seperti apa gitu. Jadi disesuaikan nih. Saya lagi lihat semua. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini webhooknya sudah jalan. Jadi di copy saja, masukkan ke sini. Coba kirim. Nah, coba kita tunggu dulu. Oke, mungkin karena ini sinyal ya, koneksinya lost terus nih. Untuk mempercepat waktu mungkin, jadi nanti dia akan sini tandanya jika sudah berjalan. Saya sudah menjalankan barusan gitu. Checklist di mana webhooknya ini nanti dia berjalan, di sini dia berjalan juga gitu, dan juga sheet dan juga email. Nah, apa sih hasilnya gitu? Coba kita lihat ya, hasilnya itu seperti apa. Karena di sini bosan kita mengirimnya namanya derajat, emailnya Made Nusantara gitu. Nah, dari si sales ini sendiri kita balik. Nah, coba kita lihat di, jadi webhook ini tuh yang tadinya kita anggapannya ini adalah website ya. Websitenya itu ada form di website, kita kirim. Nah, dia akan masuk ke sini. Nah, name-nya dan lain-lainnya.
Nah, di sini tuh akan muncul nama, email, pesan lead-nya seperti apa gitu. Nah, lalu fokus di sini, Bapak Ibu semua, kita lihat nih. Sales and marketing. Nah, jadi dari webhook yang barusan dikirimkan di sini, dia akan udah dirapihkan, masuk ke sini, Excel sheet. Sheet ini akan masuk ke sini nih. Nah, jadi namanya seperti apa, emailnya barusan Madia Nusantara, tanggal masuknya kapan. Nah, ini saya udah coba barusan ya. Jam 12.42 gitu. Jadi, apa sih pesannya? Nah, barusan kan kita lihat di emailnya itu sendiri. Untuk pesannya milihnya ke email yang barusan, secara otomatis terima kasih sudah menghubungi kami. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Terima kasih sudah menghubungi kami. Tim kami akan segera menindaklanjuti pesan Anda gitu. Jadi, secara otomatis tuh dia jika ada pesan baru atau customer orang lain mengisi form secara otomatis gitu, dia akan langsung mengirim di save ke dalam Excel itu sendiri gitu. Dari Excel itu sendiri, nah ini jalan nih. Nah, kita coba lihat. Nah, nambah kan? Di sini nambah otomatis kan, jadi disimpan sini otomatis. Lalu kita lihat ke emailnya. Nah, dia baru ngirim. Terima kasih sudah menghubungi kami. Jadi, jika ada yang mengirim pesan, terus-menerus, Bapak Ibu semua. Mengirim terus, mau itu banyak atau sedikit, setiap hari atau setiap detik itu juga banyak, dia langsung, Bapak Ibu semua, mengirim. Jadi, nggak terlalu, apa ya, kita sebagai sales atau marketing itu nggak harus nge-follow up satu-satu. Ada email nih, ada di Excel-nya itu ada data baru nih, kita follow up lewat email secara manual satu-satu gitu, nggak gitu. Jadi menggunakan N8 ini tuh dia secara otomatis langsung, dan ya konsistensi jawaban emailnya, lalu kecepatan membalasnya itu akan membuat lebih produktif atau lebih baik buat perusahaan gitu, karena fast respon juga gitu. Nah, itu salah satu keuntungan dari N8 itu sendiri. Nah, caranya pembuatannya tuh kita di search aja, triggernya itu namanya webhook. Nah, webhook ini kita bisa cari di sini atau bisa langsung sini aja. Webhook ini bisa diganti jadi get atau post gitu. Kalau get itu mengambil data, kalau post itu untuk mengirimkan data gitu. Nah, lalu sini ada prepare lead, di mana manual. Nah, field ya namanya. Nah, edit tools. Nah, jadi seperti itu. Lalu di sini sheet. Google Sheet. Pilih sesuai dengan kebutuhan, lalu ada Gmail. Kirim pesan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semua untuk pembuatan workflow-nya. Jadi secara sederhana seperti ini gitu. Manfaatnya seperti yang barusan saya jelaskan gitu. Nah, untuk detail-detail seperti settingannya boleh dilihat saja nanti seperti apa gitu. Misalnya ini bingung nih, kita menggunakan, kan tadi udah ngirim nih, dari webhook itu kita ngirim pesan ya. Nah, gimana sih cara settingannya? Kita nggak ngerti nih bahasa JSON, body nama tuh kayak gimana. Kita bisa juga caranya di sini, kita scroll ke bawah, lihat, ada yang namanya nama. Langsung masukkan sini aja, di drag and drop. Nama, drag and drop. Nah, dia otomatis seperti itu. Email. Nah, untuk tanggal masuk sendiri ini kita menggunakan settingan awal ya, jadi ngikutin dari apa yang ada gitu. Nah, kita hapus dulu aja supaya tidak ini. Nah, lalu untuk ini kita sambungkan saja seperti biasa.
ke si salesnya, ke sheet-nya secara otomatis ya. Dan ya dari sini kita kirim aja gitu. Untuk siapa dan siapanya kita lihat nih, ada email nih. Nah, jadi kan yang pertama tuh bisa kita lihat. Untuk yang pertama kita langsung tanam aja kan di sini. Ini adalah file yang pertama. Jadi untuk emailnya tuh kita tulis manual. Kau bayangkan kau banyak pusing kan, Bapak Ibu semua. Kalau kita harus masukkan satu-satu gitu, percuma aja kayak kita ngetik manual. Nah, caranya di sini kita udah baca ke Excel-nya itu sendiri. Setelah baca ke Excel-nya sendiri, nah ini untuk ngirimnya kita diklik di sini aja nih, email di drag and drop aja. Nah, jadi ini nggak melulu Media Nusantara aja gitu, tapi untuk semua email yang masuk dia akan disesuaikan, jadi ngirim sesuai dengan email yang masuk gitu. Nah, jadi seperti itu untuk yang namanya membuat lead ya, membalas lead, pesan lead secara otomatis gitu. Jadi ya itu sudah mulai terasa nih untuk otomatisasi workflow-nya ya, di mana kecepatan membalasnya itu akan mempengaruhi gitu Bapak Ibu semua. Oke, di sini contoh kedua ini mungkin Bapak Ibu semua jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan aja ya di kolom chat atau bisa on mic aja gitu. Nah, lalu kita lihat nih ada yang namanya materi selanjutnya ya Bapak Ibu semua, kita lihat nih. Itu adalah untuk lead. Nanti boleh ya di kotanya ada dicek aja gitu untuk melakukan prakteknya. Nah, sekarang ada yang namanya AI untuk customer segmentation dan personalization. Nah, udah mulai terasa kan bosan dari materi pertama kita hanya mengirimkan email, lalu kedua kita mulai masuk yang namanya ada data dibalas secara ada data inputan data langsung dibalas secara otomatis gitu tanpa manual. Nah, sekarang kita udah akan menyambung lebih ke AI-nya lagi. Barusan sudah termasuk ada gitu ya secara otomatisnya. Sekarang kita lebih ke melibatkan AI-nya gitu, di mana dia akan customer segmentasi dalam personalisasinya seperti apa gitu. Nanti ini lebih terasa lagi gitu untuk membantunya gitu. Jadi dapat kita lihat apa itu customer segmentation, di mana customer segmentation itu adalah proses mengelompokkan pelanggan atau calon pelanggan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu gitu, seperti kebutuhan, perilaku, atau tingkat ketertarikannya, di mana tujuan utama segmentasi sini bukan memperumit proses, melainkan memperlakukan pelanggan secara lebih relevan. Tanpa segmentasi semua pelanggan diperlukan sama gitu. Jadi ini lebih ke customer sales and marketing ya, untuk semua. Jadi kita pahami dulu nih customer segmentation itu seperti apa. Nah, kita lihat nih perbedaannya segmentasi manual dan versus berbasis AI. Di mana segmentasi manual ini biasanya dilakukan dengan aturan sederhana, misalnya berdasarkan usia, lokasi, atau sumber lead-nya gitu. Lead itu yang barusan ya, Bapak Ibu semua. Kita mencontohkannya melalui website gitu. Lalu ada pendekatan ini mudah dipahami dan dikontrol tetapi cepat menjadi tidak efisien ketika jumlah datanya membesar dan perilaku pelanggan semakin beragam. Jadi balik lagi, kalau datanya atau pelanggannya 1-2 orang mungkin dalam sehari masih aman aja. Kalau udah banyak nih agak lumayan memakan waktu ya Bapak Ibu semua. Lalu agak mulai ribet juga gitu. Di sini nih fungsinya gitu. Dimana segmentasi berbasis AI ini mencoba membaca pola dari data yang lebih kompleks seperti isi pesan, riwayat interaksi, atau respon pelanggan, di mana AI dapat membantu mengelompokkan pelanggan dengan lebih cepat dan fleksibel. Namun, AI tidak memahami konteks bisnis secara utuh. Nah, jadi jika data yang digunakan tidak relevan atau tidak lengkap, hasil segmentasi AI bisa menyesatkan meskipun terlihat meyakinkan. Jadi, dievaluasi lagi gitu hasil-hasilnya gitu. Nah, segmentasi ada 4 nih. Apa itu personalization dalam sales and marketing, cara AI membantu membaca dan mengelompokkan data pelanggan, risiko segmentasi yang salah, dan catatan pentingnya. Di sini nanti difokuskan aja yang perlu dipahami segmentasi. Kita langsung ke prakteknya aja nih. Dimana di sini kita secara garis besar, Bapak semua, lead masuk ya.
Jadi AI ini tuh membuat AI pintar. Jadi gimana nih melihat AI membaca data pelanggan, menggunakan hasil AI untuk mengompolkan pelanggan, lalu menyesuaikan pesan secara sederhana. Nah, secara besar lead masuk, AI menganalisis. Nah, di sini mungkin yang lainnya sama ya, dari lead masuk sampai yang lain itu prosesnya sama dari latihan yang sebelumnya. Tapi di sini ada AI menganalisis. Lalu segmen ditentukan, pesan disesuaikan gitu. Nah, tahap satunya itu menyiapkan data pelanggan. Kita menggunakan workflow dari modul ketiga. Jadi modul ketiga dilanjut ya. Nah, kondisinya menggunakan webhook, Google Sheet, dan lain-lainnya. Kita mengadaptasi juga gitu. Nah, lalu tahap keduanya menambahkan AI node segmentasi. Nah, ini yang baru. Nanti kita membuat nih, ada isi prompt-nya nih, tambahkan node AI chat model Gemini, kita menggunakan Gemini. Lalu node sebelum ke AI mode, node, lalu isi prompt sederhananya. Nah, ini prompt-nya. Jadi kita akan membuat 3 nanti, new interest, ready to buy, segmentasi dari si customer-nya. Lalu tahap 3 mengecek output AI. Setelah dijalankan, dicek nih, seperti apa ya hasilnya. Dia kategori customer yang baru, interest, atau siap untuk membeli. Lalu yang keempat menggunakan if not untuk segmentasinya. Nanti ada jalurnya segmentasinya seperti apa gitu. Nah, di sini ada personalisasi pesan berdasarkan segmentasi. Misalnya kita akan menggunakan email di sini. Nah, pesannya kalau misalnya ready to buy, terima kasih sudah menghubungi kami. Tim kami akan segera menghubungi Anda untuk proses selanjutnya. Jika dia memang hanya tertarik, terima kasih telah menghubungi kami. Berikut informasi awal yang bisa Anda pelajari. Lalu, dan yang ketiga ya. Oke, ready to buy nanti ada lagi gitu settingannya gitu. Nah, di sini ada beberapa juga ya, menguji beberapa contoh pesannya. Nanti di webhook-nya menggunakan web chat ada 3 nih. Nanti kita coba praktekannya gitu. Oke, kita masuk ke dalam prakteknya ya, Bapak Ibu semua. Kita masuk ke yang namanya ini. Nah, ini saya sudah buat nih. Jadi sudah dijalankan ya. Karena di sini kenapa saya sudah membuat langsung dijalankan juga. Lagi-lagi terkendala kok AI itu biasanya dia ada limitnya, Bapak Ibu semua. Jadi takutnya nanti pas saat kita jalankan tidak jalan nih. Jadi ini kita sebelumnya di execute workflow, data yang masuk sama seperti yang ketiga ya. Jadi tetapi di sini ada pesan lead-nya. Saya menggunakan saya baru saja mendaftar di website Anda, salam kenal gitu. Jadi pesannya itu. Nah, dari webhook ini kita masuk yang namanya field manual seperti barusan di yang ketiga gitu. Nah, lead manual ini ready to buy, email dan pesan leadnya seperti apa gitu. Nah, ini pesan lead karena bosan ya salah dimasukkannya gitu ya. Pesan lead dan juga simpan ke Google Sheet. Nah, simpan Google Sheet ini kita lihat datanya seperti mirip ya awal-awal gitu. Nah, pesan leadnya kosong, kita coba nanti ya jalankan gitu. Kalau kosong bisa saja dia masuknya ke tertarik baru gitu. Kenapa baru? Karena dengan pesan kosong pun dapat kita lihat bahwa oh ini udah menghubungi kita tuh berarti tertarik gitu. Nah, AI itu kita mengirimkan pesan kosong, dia akan menganalisa dari yang barusan dari webhook ini. Nah, ini ada prompt-nya. Dapat kita lihat Anda adalah sales assistant sales gitu. Nah, ini lagi-lagi untuk prompt ini kita sesuaikan fungsinya buat apa. Mungkin Bapak Ibu semua sudah terbiasa menggunakan ChatGPT dan Gemini, di mana prompt yang di sini tuh akan kita secara garis besarnya tuh dibuat kepribadian si AI-nya itu sendiri gitu. Nah, AI segmentasi ini kita buat prompt-nya sebagai assistant sales gitu. Nah, lalu sistemnya tuh apa sih? Sistem pesannya tuh. Nah, Anda harus menjawab dengan tepat. 1 dari 3 kategori. Ditekankan lagi sini baru, tertarik, atau siap untuk membeli. Jangan memberikan penjelasan tambahan. Jadi biar fokus nih, dikategorikan kemana gitu. Nah, di sini bisa nyambung nih, agak berbeda nih. Jadi, segmen segmentasi pelanggan ini kita pilih modelnya. Nah, di sini saya menggunakan model Gemini ya, 2.5 flash gitu. Dengan temperaturnya 0.1. Kenapa temperatur digunakan di sini?
mungkin menggunakan ChatGPT atau Gemini yang biasanya tidak ada settingan temperatur gitu. Nah, di sini ada, karena semakin mendekati ke 0, dia akan semakin kreatif. Sedangkan kalau misalnya di 0,9 mendekati 1, nah dia lebih ke semakin kreatif ya kalau di 0,9, kalau di 0,1 dia lebih ke fokus ke dalam hasilnya tuh, dia lebih ke logikanya gitu. Jadi sesuai dengan perintah sebelumnya gitu. Apa aja sih modelnya? Banyak juga nih. Coba lihat. Dia banyak juga, ada AWS Bedrock, Azure OpenAI, Mistral Cloud. Nah, banyak nih, OpenAI pun ada gitu. Saya menggunakan Gemini saja karena dia lebih ke gratis ya, walaupun ada limitnya gitu. Nah, ini ada baru nih, node segmentasi gitu. Nah, di sini dari hasil yang barusan AI kategorikan, dia mengkategorikan baru ya. Ini di sini outputnya dari data kosong yang dikirim. Dia turun. Kalau ready to buy itu dia akan lanjut ke workflow ready to buy ke atas. Nah, kalau baru itu turun. Cek segmentasi nih, dia tertarik atau emang baru? Bisa dibedakan nih. Dari tertarik kok siap membeli kan sudah pasti membeli ya. Dia sudah siap. Sedangkan kok segmentasinya masuknya ke baru, nah kita cek lagi nih, dia baru tuh tertarik atau hanya memang baru aja gitu. Ternyata baru nih. Nah, baru ini kita lihat untuk settingan di mengirim pesannya seperti sebelumnya, kita drag and drop aja karena dia sudah membaca nih di dalam teks sales and marketingnya gitu. Nah, sini. Nah, lalu subjeknya seperti apa, workflow configuration. Jadi nama nih, langsung ambil nama. Kenapa nama? Karena dia ngambil dari sini. Nama yang bosan dikirimnya dari webhooknya itu sendiri. Nah, setelah itu ada pesannya nih. Nah, coba kita lihat pesannya. Nah, lalu dikirimkan sesuai email yang dituju gitu. Oke, mungkin kita lihat nih. Nah, kita pesan apa ya? Pesan pertamanya tuh selamat datang ya, selamat datang. Nah, di sini selamat datang. Terima kasih sudah menyapa kami. Saya senang Anda tertarik mengenai produk minuman. Nah, di sini contohnya minuman ya. Jadi secara otomatis nih, karena dia hanya baru, pelanggan baru, jadi kita lebih ke menyapa saja gitu, bagaimana dan lain-lain. Nah, ini kalau 1-2 orang mungkin dalam sehari masih aman, kalau udah banyak agak PR juga gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kita coba praktikkan ya, siapa tahu limitnya atau prosesnya bisa berjalan nih. Dari refresh dulu. Oke, kita coba di webhook. Jadi ini anggapannya sebagai website ya. Oke, sorry. Kita workflow secara otomatis aja execute-nya. Ini agak PR sinyalnya ya, Bapak Ibu semua. Nah, jadi prosesnya dia mengirim pesan, lalu dirapihkan, simpan ke Google Sheet, AI ini akan berjalan nanti, lalu dicek segmentasinya gitu. Lalu ready to buy. Nah, jadi prosesnya seperti itu, Bapak Ibu semua, untuk hasil dari si AI ini gitu. Nah, ini tidak jalan ya Bapak Ibu semua, tapi kita lihat nih. Nah, ini mungkin sinyal ya. Harusnya jalan. Nah, sini ada inputan baru. Namanya sesuai sama barusan. Nama derajat, emailnya seperti apa, pesannya seperti apa. Nah, ini. Kita coba lihat ya dengan yang sebelumnya kan yang saya jelaskan tidak ada pesannya ya. Sekarang kita dengan pesan nih. Baru saja mendaftar website. Nah, coba kita lihat setelah jalan tuh masuk ke emailnya ya. Nah, ada baru nih. Nah, jadi sini dia tetap menjalankannya lebih ke anggota baru ya, sama seperti sebelumnya gitu. Jadi tertarik minuman Anda, racikan khas. Jadi lebih ke memperkenalkan karena dia baru, si AI ini sesuai dengan pesan yang dikirimkan di sini. Dimana kita setting di sini yaitu di sini kita menjelaskan gitu.
pengenalannya seperti apa gitu untuk si produknya itu sendiri. Nah, kalau misalnya dia tertarik, apa ya pesannya? Nah, pesannya kita lihat. Jadi pesannya yaitu menghubungkan kami semangat tertarik. Nah, memang kami sebagai informasi awal memiliki berbagai varian ya. Jadi dia akan kalau dia tertarik tuh dia langsung memperkenalkan produknya seperti apa gitu. Ada produk apa aja gitu, rekomendasi produk yang misalnya best sellernya gitu-gitu. Beda lagi kalau misalnya kita udah siap ngirimnya, udah siap beli gitu. Jadi kalau udah beli itu dia langsung kayak tim akan menghubungi Bapak Ibu semua dalam 5-10 menit ke depan gitu. Nah, pesan, email dan lainnya. Jadi disesuaikan sama dengan ininya, sesuaikan sama kepentingannya gitu dari ready to buy, interest dan juga baru gitu dari customernya. Jadi disesuaikan aja gitu. Nah, jadi udah mulai kerasa nih beda-bedanya ya Bapak Ibu semua dari setiap hasil yang sudah dijalankan gitu. Nah, itu salah satunya gitu Bapak Ibu semua. Salah tiganya ya bahkan. Oke, mungkin Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan untuk tiga study case yang kita gunakan gitu. Berhubung waktu udah jam 2 juga gitu bisa sesi sharing gitu Bapak Ibu semua. Mungkin sambil menunggu, kalau tidak ada saya coba jelaskan lagi ya. Jadi kita udah belajar nih dari 3 study case, di mana study case pertama kita lebih memperkenalkan apa aja sih gitu cara mengirimnya gitu. Ternyata bisa nih lewat Gmail gitu case-nya sekarang. Nah, selain Gmail tuh banyak kan, bisa yang lain-lainnya. Dan juga cara membuat dari si AI lead yang baru gitu. Jadi dari sini, dari pesan yang dimasukkan, kita rapihkan nih, ini fungsi untuk dirapikan, dimasukkan ke sheet, lalu dikirim ke email. Nah, ini untuk evaluasinya gampang Bapak Ibu semua, jadi tinggal diklik aja sheetnya. Setelah diklik, ya udah ini terdata semua nih. Bayangkan kok banyak Bapak Ibu semua, kita harus ngirim email satu-satunya kan agak PR ya. Nah, dari case kedua ini, kita sudah mulai terasa nih, kebantu ya menggunakan AI ini atau N8N ini gitu. Sebenarnya ini workflow otomatis ya, belum menggunakan AI-nya itu sendiri sebenarnya. Nah, sekarang udah menggunakan AI itu sendiri nih. Dan dari hasil AI ini dapat kita lihat Bapak Ibu semua nih. Dari data yang udah masuk ke sheet ini, kita lihat nih. Oke, ini satu ya. Kita harus menganalisa dulu nih kalau nggak menggunakan AI. Segmentasinya ini. Fungsi AI segmentasi itu dia akan mengenali pesan lead-nya seperti apa nih. Oh, ini baru nih. AI itu akan menganalisa bahwa dia baru. Nah, baru turun ke bawah. Berarti belum siap beli nih. Nah, dari belum siap beli berarti turun ke bawah. Nah, dicek lagi dia tertarik atau emang orang baru nih, customer baru, ternyata customer baru bukan tertarik. Nah, turun lagi, beda lagi kalau misalnya dia tertarik gitu, tinggal naik ke atas gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya dia memang siap untuk membeli gitu Bapak Ibu semua. Kalau dia siap membeli ya di sini ya ini akan menganalisa bahwa oh pesannya siap membeli. Tinggal ready to buy aja gitu. Nah, gak kebayang kan Bapak Ibu semua kalau ini pesannya udah customer-nya banyak dalam waktu yang bersamaan gitu. Tidak bersamaan pun agak PR juga kok banyak gitu untuk menganalisis setiap pesan yang ada. Nah, disinilah fungsinya AI digunakan gitu Bapak Ibu semua untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu semua. Terlebih di sini kita fokusnya di sales marketing gitu. Sesuai dengan contoh atau judul yang kita lihat gitu pada webinar hari ini gitu. Nah, begitu Bapak Ibu semua, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan boleh ya ditanyakan untuk webinar hari ini gitu. Oke, mungkin saya tunggu ya 5 menit mungkin dari oke, ada yang bertanya nih. Bentar ya. Oke, mungkin ada pertanyaan nih dari Mas Wildan Ega Pramudia atau siapa ya? Mas Wildan ya, saya panggilnya. Mahasiswa. Oke.
Jadi gimana nih workflow sudah jadi dan siap untuk dipakai dalam proses sales and marketing? Bagaimana tahap selanjutnya dalam pemakaian dalam proses bisnis yang real? Apakah perlu di-deploy atau perlu memakai N8N dengan berlangganan? Terima kasih. Sebenarnya ada dua gitu, Mas Wildan. Kenapa ada dua? Yang pertama, kita bisa deploy itu sendiri di server kita sendiri, tapi kita harus memerlukan server yang emang support untuk melakukan N8N-nya ini sendiri ya, karena kan memerlukan resource yang agak lebih juga di hardware-nya gitu, dan juga maintenance. Harus ada yang memang paham penggunaan server dan juga N8N di servernya itu sendiri gitu. Beda lagi dengan penggunaan dari si cloud N8N-nya itu sendiri. Nah, kenapa beda kok? Yang berlangganan itu dia lebih enak karena proses alurnya dan juga aksesnya kita menggunakan servernya dari cloud N8N itu sendiri. Nah, kelebihannya ya kita nggak perlu maintenance, yang penting sudah jalan dari tim N8N-nya itu sendiri, kita tinggal gunakan gitu. Nah, setelah kita gunakan, kita setting-setting menuju integrasi dari berbagai aplikasinya tuh seperti Sheet yang barusan saya jelaskan, lalu OpenAI, Gemini, dan lain-lain itu dia lebih sederhana dan lebih simple gitu. Tinggal integrasi-integrasikan saja. Tidak seperti yang kalau di deploy sendiri kita harus autentikasi secara manual ya dalam akses lokal dan juga publiknya itu sendiri, karena server kita kan itu hanya di lokal ya, walaupun nanti bisa diakses gitu sendiri gitu. Jadi kebutuhan bagus untuk bisnis yang real yang mana gitu, misalnya untuk tahap selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhannya saja gitu Mas. Dimana kalau cloud yang lebih enak dari N8N itu sendiri, dia ya posisinya kita harus menggunakan AC, harus mengeluarkan uangnya secara lebih besar gitu, karena lagi-lagi N8N ini fungsional sekali, tetapi yang permasalahan utamanya itu cost untuk biaya penggunaan N8N sendiri itu semua serba berbayar gitu. Jadi ya mau nggak mau harus mengeluarkan cost yang lebih besar. Berbeda dengan kalau menggunakan lokal, hanya saja kalau lokal ya kita harus maintenance sendiri gitu. Gitu Mas Wildan atau Mas Abi ya. Semoga membantu atau menjawab pertanyaan, atau mungkin ada pertanyaan selanjutnya boleh ditanyakan saja gitu. Menunggu ya Bapak Ibu semua, boleh kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja gitu. Oh, sudah sangat menjawab ya Mas Abi. Oke, mungkin sambil menunggu ya, 2 menit lagi nih di 14.10, jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan aja ya. Oke, mungkin belum ada yang bertanya ya. Mungkin sambil berjalan nih, mungkin saya share screen lagi ya sebelum saya tutup gitu ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi balik lagi, ini adalah webinar secara singkat ya Bapak Ibu semua, dimana kita fokus di sales and marketing. Jika Bapak Ibu semua barusan secara alur N8N itu seperti apa sih gitu, note-note yang sederhana itu seperti apa, kan barusan saya cepat ya kita alurnya secara garis besar aja gitu, main cepat. Nah, kita bisa akses lagi, mungkin saya reminder ya untuk yang baru masuk mungkin. Jadi kita lihat di Bisa AI-nya. Jadi kita buka website yang namanya Bisa AI, Bapak Ibu semua. Di sini udah ada course yang namanya, kita login dulu sebelumnya. Kalau udah login, boleh langsung pilih kelas belajar mandiri.
lalu ada yang namanya kelas gratis Bapak Ibu semua. Nah, lalu dari situ kita tunggu, sini ada yang namanya N8N. Nah, ada AI Workflow Automation Tools N8N, di mana saya yang membuat ya Bapak Ibu semua. Ini gratis, daftar aja. Ya, ada 72 siswa yang udah masuk di course ini. Masuk. Nah, kita lihat secara silabusnya gitu. Jadi di sini fokus pengenalan N8N-nya gitu. Jadi Bapak Ibu semua boleh diakses ini juga ya, sambil berjalan dasar-dasar N8N gitu. Jadi di sini kita akan mempelajari N8N secara konsep otomatis tanpa kode. Karena di sini low code ya, walaupun menggunakan kode tapi dikit gitu. Membantu alur kerja dasar dengan N8N, lalu integrasi API dan database dalam N8N, membangun agent AI dengan N8N dan model pembelajaran mesin, lalu otomatisasi proses bisnis menggunakan N8N, lalu pemantauan dan pemeliharaan alur kerja di N8N dan running production-nya gitu. Nah, itu adalah dasar-dasar dari N8N itu sendiri di course Bisa AI-nya ya, Bapak Ibu semua. Jadi nanti sini bertemu sama saya lagi, Bapak Ibu semua. Lalu setelah itu mungkin sebelum dicukupkan, Bapak Ibu semua, karena belum ada pertanyaan lagi ya, mungkin nanti pertemuan selanjutnya mungkin ya, kalau ada webinar lagi tentang N8N, kita akan tetap bermain di N8N atau generative AI yang lainnya gitu. Jadi dengan belajar N8N ini, Bapak Ibu semua akan bisa memahami secara cepat gitu yang di Bisa AI. Nah, secara dasarnya. Nah, seperti nanti ikuti alur di N8N Sales and Marketing ini. Jadi nanti ada topik-topik lain mungkin ya untuk penggunaan N8N atau generative AI yang lainnya gitu. Nah, mungkin karena tidak ada yang bertanya ya, Bapak Ibu semua, bisa saya cukupkan untuk pertemuan webinar di web series Capai Follow Up Manual Bangun Sistem Sales Otomatis dengan AI, di mana AI-nya itu adalah N8N gitu Bapak Ibu semua. Jadi bahwasan kita sudah belajar ya Bapak Ibu semua gimana cara menggunakan N8N untuk divisi Sales and Marketing. Jadi kita sudah belajar mengenai N8N itu apa, cara menggunakan N8N itu apa, lalu bagaimana N8N di Sales and Marketing itu sendiri gitu. Nah, sudah belajar juga. Jadi besar harapannya saya dapat membantu Bapak Ibu semua dari kegiatan di Sales and Marketing, ataupun dengan ilmu yang saya pahami ini bisa membantu demi kebaikan Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat apa yang saya bisa bantu ya Bapak Ibu semua. Oh iya, maksudnya untuk materinya akan di-share di mana ya Kak? Ya, nanti saya akan share sebentar ya. Oke, sebelum ditutup akan saya share. Terima kasih Mas William udah mengingatkan, sebentar saya download dulu nih. Lupa. Bentar ya. Oke. 39. Sebentar, semua kita kirim di chat ya nanti. Bentar, saya download dulu nih. Jadi semoga sambil menunggu, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu semua dengan apa kegiatan yang sudah kita lakukan di sini gitu. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ini bisa bermanfaat buat kedepannya dan untuk kita semua gitu. Sebentar, proses ya Bapak Ibu semua, sedang download dulu. Oh, akan di-share ya sama Bu Afifah ya. Oh ya, nggak ada aksesnya untuk kirim filenya ini ya. Oke, nanti tuh sama Bu Afifah nanti dikirim share YouTube-nya sama linknya ya Kak. Terima kasih Bu Afifah udah membantu. Jadi ditunggu saja ya teman-teman, nanti ada linknya gitu untuk akses materinya. Oke, dapat kita cukupkan ya Bapak Ibu semua untuk webinar series hari ini gitu. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat apa yang bisa di-share oleh saya gitu. Dan juga
Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.